membatasi aktivitas ekonomi, ya, menurunkan konsumsi dan juga produksi. Ya. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jelas akan besar, tetapi akan sangat bergantung berapa lama PPKM darurat ini akan berlangsung. Dengan asumsi PPKM darurat ini hanya berlangsung selama bulan Juli, dan kemudian pada bulan Agustus sudah efektif menurunkan angka penularan COVID, ya, dan kemudian pemerintah sudah melonggarkan kembali PPKM, maka dampaknya walaupun besar itu bisa diminimalkan. Ya. Jadi ketika perekonomian itu sudah dinormalkan kembali pada bulan Agustus, otomatis perekonomian akan bergerak kembali, akan perlahan akan menuju normal kembali, sehingga secara keseluruhan dampak dari PPKM darurat ini terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 itu saya kira tidak akan sangat-sangat besar yang menyebabkan kita kembali ke pertumbuhan negatif. Ya. Jadi kalau seandainya PPKM darurat ini kalaupun diperpanjang hanya sampai di akhir bulan Juli, ya, tidak berkelanjutan sampai bulan Agustus, maka saya perkirakan pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 3 di tahun 2021 ini masih akan positif, walaupun ya tentu akan lebih kecil dibandingkan di triwulan 2 yang lalu. Ya. Perkiraan saya akan berada di kisaran 2-3% pertumbuhannya, dengan catatan apabila PPKM darurat itu tidak diperpanjang hingga Agustus. Ya. Pak Peter, kalau kita melihat dengan ekonomi yang mandek begitu ya Indonesia saat ini, tingkat konsumsi juga tertekan, orang-orang kaya juga cenderung menahan begitu belanjanya, dengan data uang beredar M2 juga di Bank Indonesia juga semakin meningkat. Ini juga Anda melihat apakah dibutuhkan begitu sentimen atau mungkin katalis penggerak lain termasuk diantaranya cetak uang atau seperti apa? Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang perekonomian kan sebenarnya lebih kepada apa ya? Kepada aktivitas sosial ekonomi masyarakat itu sendiri, ya. Selama kita melakukan PPKM darurat ini, ya, walaupun anggaran kita perbesar, ya, walaupun bahkan mungkin termasuk dengan cara quantitative easing di mana Bank Indonesia membantu pembiayaan fiskal, ya, dengan jumlah yang besar sekalipun, ya, selama kita masih melaksanakan PPKM darurat, aktivitas sosial ekonomi kita batasi, maka perekonomian tidak akan bisa berkembang, perekonomian tidak akan bisa bergerak. Ya. Jadi yang menggerakkan ekonomi itu adalah aktivitas sosial masyarakat itu sendiri. Nah, untuk kita kembali normal, untuk kita tumbuh kembali, ya, perekonomian kita bangkit kembali, satu-satunya jalan adalah bagaimana kita bisa menanggulangi pandemi sehingga PPKM darurat ini secepat mungkin itu diakhiri. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.